Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan PLP atau pengenalan lapangan perkuliahan dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan PLP tersebut merupakan salah satu mata kuliah yang bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam memahami kondisi sekolah, proses pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta berbagai aspek yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pada kesempatan ini, perkenalkan, saya Lili Siami, NIM 23811300807, mahasiswa program studi pendidikan jarak jauh Pendidikan Agama Islam atau PJJ PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan laporan dan portofolio hasil kegiatan PLP yang telah dilaksanakan di MI Darun Nahwi. Tujuan presentasi. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan atau dilaksanakan selama PLP, mulai dari observasi lingkungan sekolah, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar peserta didik, hingga refleksi terhadap pengalaman yang diperoleh selama kegiatan berlangsung. Laporan ini juga disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus sarana refleksi dalam mempersiapkan diri menjadi pendidik profesional di masa yang akan mendatang. Latar belakang dan profil sekolah. Gambaran umum sekolahnya yaitu MI Darun Nahwi merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar yang berperan dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan akademik yang baik. Sekolah ini juga mengintegrasikan pendidikan umum dan pendidikan agama, sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga penguatan karakter dan nilai-nilai keislaman. Kemudian, kondisi peserta didik. Peserta didik di MI Darun Nahwi memiliki karakteristik yang beragam. Sebagian peserta didik memiliki kemampuan belajar yang tinggi dan mampu memahami materi dengan cepat, sementara sebagian lainnya memerlukan pendampingan lebih lanjut. Perbedaan kemampuan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi guru dalam menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian, lingkungan pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama kegiatan PLP, lingkungan sekolah memiliki suasana yang cukup kondusif untuk proses pembelajaran. Fasilitas yang tersedia juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Hubungan antara guru dan peserta didik juga terjalin dengan baik, sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Perencanaan pembelajaran. Penyusunan RPP atau modul ajar. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, dilakukan penyusunan perangkat pembelajaran yang meliputi modul ajar, tujuan pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, serta instrumen asesmen. Perencanaan ini disusun berdasarkan kurikulum merdeka dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Penentuan tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan micro-teaching, materi yang diajarkan meliputi zakat fitrah pada mata pelajaran fikih dan kalimat thayyibah pada mata pelajaran akidah akhlak. Tujuan pembelajaran tersebut dirumuskan secara jelas agar peserta didik mampu memahami konsep-konsep dasar yang diajarkan serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pemilihan metode, media, dan asesmen. Pemilihan metode pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan simulasi digunakan secara terpadu agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Selain itu,
Penggunaan media pembelajaran berupa gambar, slide presentasi, dan contoh-contoh konkret membantu peserta didik memahami materi secara lebih mudah. Pelaksanaan pembelajaran. Proses kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui 3 tahapan utama, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, apersepsi, serta penyampaian tujuan pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan membangun kesiapan belajar peserta didik dan menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman sebelumnya. Strategi yang digunakan. Pada kegiatan ini, guru menyampaikan materi menggunakan berbagai metode yang telah direncanakan. Dalam pembelajaran materi zakat fitrah, peserta didik diajak memahami pengertian, hukum, syarat, wajib, waktu pelaksanaan, serta hikmah zakat fitrah. Sedangkan pada materi kalimat thayyibah, peserta didik diajak mengenal berbagai macam kalimat thayyibah, memahami maknanya, serta mempraktikkan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan di kelas. Selama proses pembelajaran berlangsung, peserta didik menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi. Mereka aktif menjawab pertanyaan, mengikuti diskusi, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Namun demikian, masih terdapat beberapa peserta didik yang memerlukan bimbingan lebih lanjut, terutama dalam hal konsep yang memerlukan analisis dan penerapan. Pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan guru beserta peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari, memberikan penguatan terhadap konsep-konsep penting, serta melaksanakan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. Evaluasi dan hasil belajar. Jenis dan teknik evaluasi. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui asesmen sumatif yang terdiri atas 10 soal, pilihan ganda, dan 5 soal esai. Asesmen ini bertujuan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran sekaligus mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. Hasil evaluasi peserta didik yaitu berdasarkan hasil evaluasi pada materi kalimat thayyibah diperoleh rata-rata nilai kelas sebesar 82,22 dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 72. Dari jumlah 18 peserta didik, sebanyak 15 peserta didik berhasil mencapai nilai di atas kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKM. Sedangkan 3 peserta didik belum mencapai KKM. Dengan demikian, tingkat ketuntasan belajar klasikal mencapai 83,33% sehingga pembelajaran dapat dikatakan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Analisis ketercapaian tujuan pembelajaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah memahami pengertian dan macam-macam kalimat thayyibah. Akan tetapi, beberapa peserta didik masih mengalami kesulitan dalam menjelaskan makna kalimat thayyibah secara mendalam dan menerapkannya dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Kesulitan tersebut disebabkan oleh kecenderungan peserta didik untuk menghafal materi tanpa memahami maknanya secara utuh, serta kurangnya pembiasaan penggunaan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi pembelajaran. Kelebihan dari pembelajaran tersebut yaitu kegiatan PLP memberikan pengalaman yang sangat berharga dan dalam memahami proses pembelajaran secara nyata. Melalui kegiatan ini,
saya memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Salah satu kelebihan yang dirasakan selama pelaksanaan pembelajaran adalah penggunaan media pembelajaran yang mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Selain itu, metode diskusi dan simulasi juga terbukti mampu meningkatkan partisipasi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Sebagian besar peserta didik menunjukkan antusiasme yang tinggi ketika diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan mempraktikkan materi yang dipelajari. Kekurangan dari pembelajaran tersebut yaitu di sisi lain masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Keaktifan peserta didik dalam bertanya masih perlu ditingkatkan. Selain itu, waktu yang tersedia untuk kegiatan praktek dan simulasi masih terbatas, sehingga belum semua peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk menunjukkan pemahamannya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang lebih variatif dan kontekstual agar seluruh peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kendalanya. Pengalaman selama PLP juga memberikan pemahaman bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi, tetapi juga oleh kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik, mengelola kelas, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Tindak lanjut. Perbaikan strategi mengajar. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, perlu dilaksanakan program tindak lanjut berupa remedial dan pengayaan. Program remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM melalui penjelasan ulang materi, pemberian latihan tambahan, bimbingan kelompok kecil, dan tes remedial. Program ini bertujuan membantu peserta didik mencapai kompetensi yang belum dikuasai. Program pengayaan, sementara itu program pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai hasil belajar optimal. Kegiatan pengayaan dilakukan melalui pembuatan dialog yang memuat penggunaan kalimat thayyibah. Peserta presentasi tentang hikmah penggunaan kalimat thayyibah, kegiatan tutor sebaya, serta penyelesaian soal-soal berbasis HOTS. Program ini bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Kesimpulan dari presentasi tersebut, berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan PLP yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan pengalaman nyata dan bermakna dalam memahami dunia pendidikan secara langsung. Melalui observasi, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, dan refleksi, mahasiswa memperoleh berbagai pengalaman yang dapat menjadi bekal dalam menjalankan profesi sebagai guru di masa mendatang. Secara umum, pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar, meskipun masih terdapat beberapa peserta didik yang memerlukan pendampingan lebih lanjut. Oleh karena itu, pelaksanaan program remedial dan pengayaan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang optimal. Sarannya, kegiatan PLP tidak hanya memberikan pengalaman akademik, tetapi juga mengembangkan kemampuan profesional, sosial, dan pedagogik yang sangat dibutuhkan oleh calon peserta. Dengan pengalaman tersebut, diharapkan mahasiswa semakin siap untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas
pendidikan serta menjadi guru yang profesional, kompeten, dan berkarakter. Terima kasih kepada kepala sekolah, guru pamong, dosen pembimbing, dan seluruh warga sekolah yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama pelaksanaan PLP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.